menjadi satu untuk membangun Indonesia. Segala keterbatasan bukan satu halangan, berikanlah jawaban kepada Indonesia. Ayo sambut masa depan, kita bantu pembangunan. Ayo satukan semangat, kita bantu bersama. Dari Sumatera hingga ujung Papua, bersama kita bangun Indonesia. Berbangun tiga bercita-cita bahu-membahu, berat ini sama dipikul dengan ini sama dijunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu undangan yang saya hormati, Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal, rekan-rekan media, dan segenap undangan yang berkenan hadir di hari ini. Pada hari ini, 15 Februari 2021, BPS Provinsi Sulawesi Barat kembali merilis indikator strategis yaitu kemiskinan untuk kondisi September tahun 2020. Ini merupakan rilis yang ketiga kalinya di bulan Februari setelah di awal bulan kami merilis 3 indikator strategis, diantaranya perkembangan IHK atau biasa dikenal dengan inflasi, deflasi, kemudian nilai tukar petani, perkembangan transportasi dan pariwisata, dan selanjutnya di tanggal 5 Februari yang lalu kami juga telah merilis pertumbuhan ekonomi untuk triwulan 4 tahun 2020, dan kini kami akan merilis terkait dengan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat untuk kondisi September tahun 2020. Kami tentu berharap bahwa apa yang kami sajikan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengambil kebijakan dan seluruh stakeholder, khususnya yang berada di Provinsi Sulawesi Barat. Rilis kali ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama terkait dengan profil kemiskinan di bulan September tahun 2020 dan selanjutnya membahas masalah pemerataan pembangunan atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Sulawesi Barat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengawali rilis ini saya akan kembali mengajak kita untuk mengingat atau merefresh kembali terkait dengan metodologi kemiskinan yang kami gunakan dalam menghitung angka kemiskinan di Indonesia. Sampai dengan saat ini ukuran kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah konsep kebutuhan dasar atau basic needs approach. Dengan pendekatan ini maka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik itu kebutuhan makanan maupun kebutuhan bukan makanan, yang selanjutnya diukur dengan menggunakan garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan merupakan sebuah garis yang memisahkan antara penduduk miskin dan penduduk tidak miskin. Jika penduduk itu berada di bawah garis, maka dia disebut sebagai penduduk miskin, dan demikian sebaliknya.
ada suatu hal yang perlu saya garis bawahi, bahwasanya kita semua tentu paham, kita semua tentu merasakan betapa pandemi COVID itu telah berdampak pada seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya di Sulawesi Barat, tetapi juga di seluruh belahan dunia. Dampak dari pandemi COVID tentu tidak hanya memberikan dampak pada sisi ekonomi, sosial, tetapi juga pada proses bisnis, termasuk di dalamnya proses bisnis BPS dalam melakukan pengumpulan data. Namun demikian, BPS tetap berkomitmen untuk menggunakan metodologi pengukuran yang sama dalam setiap indikator yang dirilisnya. Jadi ini adalah sebuah upaya dalam menjaga kualitas data terkait dengan konsistensi maupun koherensi data yang dihasilkan, sehingga BPS sebisa mungkin tetap berusaha atau mengupayakan penggunaan metodologi yang sama sehingga keterbandingan bisa dilakukan. Garis kemiskinan sendiri sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yang merupakan sebuah garis yang digunakan menjadi ukuran penentu penduduk itu miskin ataupun tidak miskin, itu dipisahkan atau dibagi menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Garis kemiskinan makanan sendiri merupakan pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sementara untuk garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan pokok non-makanan lainnya. Selanjutnya penduduk miskin, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, merupakan penduduk yang rata-rata pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Metode pengukuran kemiskinan ini sudah digunakan oleh BPS sejak tahun 1998. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, metode ini digunakan secara konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu untuk memberikan atau menjaga kualitas data yang dihasilkan. Selanjutnya mari kita lihat gambaran umum kondisi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat untuk periode September 2020. Pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat itu tercatat sebanyak 159,05 ribu orang. Atau kalau dipersentasekan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat pada periode September 2020 itu tercatat sebesar 11,50%. Jika dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2020, itu terjadi kenaikan 0,63 poin persen untuk tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin. Sementara secara absolut, jumlah penduduk miskin di bulan September 2020 dibandingkan Maret 2020 tercatat bertambah sebanyak 7,03 ribu orang. Hal ini karena pada bulan Maret tahun 2020, tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin itu tercatat sebesar 10,87%. Sementara dari sisi jumlahnya, secara absolut jumlah penduduk miskin itu tercatat sebanyak 152,02 ribu orang. Hal yang sama atau peningkatan juga terjadi ketika kita membandingkan jumlah penduduk miskin maupun tingkat kemiskinan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya atau September tahun 2019. Persentase penduduk miskin tercatat naik 0,55 poin persen dari 10,95% menjadi 11,50%. Demikian pula dengan jumlahnya, secara absolut jumlah penduduk miskin tercatat bertambah dari 151,87 ribu orang menjadi 159,05 ribu orang atau bertambah sebanyak 7,18 ribu orang. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pandemi COVID telah memberikan dampak tidak hanya pada lapisan atas, menengah, tapi hampir semua penduduk dan tentunya juga termasuk penduduk lapisan bawah yang kemudian tercermin dari tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami penambahan hingga menjadi 11,50%. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dipilah berdasarkan wilayahnya, jumlah penduduk miskin berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan di bulan September 2020 sebagaimana terjadi di grafik, itu terlihat bahwa penambahan penduduk miskin secara absolut cenderung terjadi di wilayah perdesaan. Karena memang sebagian besar jumlah penduduk kita ada di perdesaan dan jumlah penduduk miskin juga secara absolut lebih banyak di daerah perdesaan. Dan penambahan yang cukup signifikan di daerah perdesaan itu membuat secara total jumlah penduduk miskin juga mengalami penambahan. Padahal di daerah perkotaan di bulan September tahun 2020,
terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 31,67 ribu orang di bulan Maret 2020 menjadi 28,13 ribu orang di bulan September 2020. Namun di daerah pedesaan terjadi peningkatan dari 120,34 ribu orang penduduk miskin menjadi 130,91 ribu orang penduduk miskin. Dan peningkatan inilah yang kemudian membuat jumlah penduduk miskin di bulan September tahun 2020 tercatat meningkat dari 152,02 ribu orang menjadi 159,05 ribu orang. Hal yang sama juga terjadi ketika kita melakukan perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya atau September 2019, di mana terjadi peningkatan secara absolut jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan, terjadi penurunan, secara absolut jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan, sebaliknya untuk daerah perdesaan terjadi peningkatan. Angkanya tercatat menurun untuk daerah perkotaan dari 30,82 ribu orang menjadi 28,13. Kemudian daerah perdesaan tercatat mengalami peningkatan dari 121,05 ribu orang menjadi 130,91 ribu orang. Hingga secara total terjadi peningkatan dari 151,87 ribu menjadi 159,05 ribu orang. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan perkembangan kemiskinan dari waktu ke waktu selama 5 tahun terakhir. Sebagaimana grafik yang tersaji, Bapak Ibu yang saya hormati, bisa kita lihat bahwa baik secara absolut maupun secara persentase, perkembangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat terlihat menunjukkan adanya fluktuasi. Angka kemiskinan secara absolut terendah itu pernah terjadi di bulan September tahun 2016, di mana ketika itu jumlah penduduk miskin mencapai 146,90 ribu orang. Namun demikian angkanya terus berfluktuasi dan di bulan September 2020 secara absolut merupakan jumlah penduduk miskin tertinggi selama periode 5 tahun terakhir. Angkanya mencapai 159,05 ribu jiwa. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita melihat grafik yang tersaji, bisa dikatakan bahwasanya pembangunan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat selama 2-3 tahun terakhir sudah menunjukkan progres yang sangat bagus, terutama dalam hal penurunan tingkat kemiskinan. Dari periode Maret tahun 2018 sampai dengan Maret tahun 2020, persentase penduduk miskin menunjukkan kecenderungan penurunan secara kontinu. Maret 2020 merupakan periode di mana persentase persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat mencapai titik terendah 10,87%. Bahkan di bulan Maret tahun 2020, penurunan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat itu merupakan sesuatu yang cukup luar biasa, karena secara nasional, rata-rata nasional ketika itu tingkat kemiskinan justru mengalami peningkatan. Namun sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, pandemi COVID ternyata telah membuat banyak perubahan termasuk terkait dengan jumlah maupun persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan baik secara persentase maupun dari sisi jumlahnya. Dari 10,87% meningkat menjadi 11,50%. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan garis kemiskinan atau garis yang dijadikan acuan dalam melihat atau mengukur tingkat kemiskinan secara nasional. Kalau kita lihat di grafik yang tersaji Bapak Ibu, bisa dikatakan bahwasanya pengeluaran penduduk miskin masih didominasi oleh pengeluaran komoditas makanan. Garis kemiskinan makanan itu mengambil porsi sekitar 77% lebih dari total garis kemiskinan. Atau bisa dikatakan bahwa 77%, sekitar 77% pengeluaran penduduk miskin itu dominan pada komoditas makanan. Sementara komoditas non-makanan hanya mencakup sekitar 23% dari pengeluaran penduduk miskin secara rata-rata. Untuk garis kemiskinan sendiri terjadi peningkatan secara kontinu. Pada bulan September 2020, garis kemiskinan total itu meningkat sebesar 0,61% dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2020 dan mengalami peningkatan sebesar 3,80% dibandingkan September 2019. Peningkatan ini tentu seiring dengan peningkatan harga-harga secara umum.
Kemudian kalau kita lihat lebih ke dalam, komoditas yang mempengaruhi garis kemiskinan, khususnya untuk makanan, terlihat bahwasanya baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, 5 komoditas utama yang mengambil porsi terbesar dalam pengeluaran penduduk miskin, baik di perkotaan maupun perdesaan, tidak banyak berbeda, bahkan hampir sama. Hanya komoditas yang kelima yang menunjukkan adanya perbedaan. Beras merupakan komoditas yang mengambil porsi terbesar yang dikonsumsi oleh penduduk miskin. Jadi sebagian besar pengeluaran penduduk miskin digunakan untuk membeli beras. Untuk daerah perkotaan, beras mengambil porsi 27,78%, sementara di daerah perdesaan angkanya mencapai 28,48%. Nah, komoditas yang kedua yang cukup menarik mungkin adalah komoditas yang kedua, yaitu rokok kretek filter. Jadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, penduduk miskin sebagian besar pengeluarannya atau pengeluaran porsi terbesar kedua dari pengeluaran makanan itu adalah untuk membeli rokok. Untuk perkotaan, 16,63% garis kemiskinan itu dibentuk dari pengeluaran penduduk referensi untuk membeli rokok kretek filter, sementara di daerah perdesaan 12,20%. Jadi ini tentu merupakan sesuatu yang cukup disayangkan, karena seyogianya pengeluaran penduduk miskin itu bisa digunakan untuk hal-hal lain yang bisa memberikan manfaat lebih. Pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan proteinnya saja, yaitu untuk memenuhi tongkol, tuna, atau cakalang ikan, itu di daerah perkotaan hanya mengambil porsi 6,47%, sementara di daerah perdesaan angkanya lebih kecil lagi, 4,35%. Masih sangat jauh dibandingkan dengan proporsi pengeluaran untuk membeli rokok. Kemudian kalau kita lihat dari sisi non-makanan, jadi yang mempengaruhi pembentukan garis kemiskinan untuk non-makanan baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan itu sama, walaupun dengan porsi yang berbeda. Pengeluaran perumahan tercatat mengambil porsi terbesar baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Untuk daerah perkotaan angkanya sebesar 7,41% dan di daerah pedesaan angkanya lebih besar lagi, yaitu sebesar 8,34%. Kemudian untuk daerah perkotaan diikuti untuk pengeluaran listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Demikian pula untuk daerah pedesaan, walaupun dengan urutan yang tidak sama. Yang pertama untuk perumahan, kemudian diikuti bensin, baru pengeluaran untuk pendidikan, kemudian listrik dan perlengkapan mandi. Selanjutnya kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang terkait dengan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang telah kami rilis di tanggal 5 Februari yang lalu dan di triwulan 3 tahun 2020 yang lalu, dapat kita katakan bahwasanya penciptaan nilai tambah di triwulan 3 khususnya, karena kita bicara kemiskinan periode September tahun 2020, itu di triwulan 3 tahun 2020 secara real penciptaan nilai tambah di Provinsi Sulawesi Barat itu tercatat mengalami kontraksi 5,26% atau mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26%. Ini juga yang mempengaruhi terjadinya kenaikan angka kemiskinan, karena kue ekonomi yang tercipta itu tercatat turun, secara real tercatat turun 5,26%. Angka ini jauh lebih buruk atau mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian di triwulan 3 tahun 2019. Ini juga ketika kita membandingkan kondisi kemiskinan September ke September yang mengalami peningkatan, dan ini didukung oleh kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi di triwulan 3 dan bahkan kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan dengan angka pertumbuhan di triwulan 3, di mana ketika itu ekonomi tercatat tumbuh 5,18%. Demikian pula kalau kita lihat kondisi Maret, di mana kemiskinan juga tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2020. Dan kalau kita lihat kondisi ekonomi pada saat itu, kondisi ekonomi makro Sulbar masih tercatat cukup baik di triwulan 1 tahun 2020.
Secara year on year ketika itu ekonomi Sulbar masih mampu tumbuh 4,87%, bahkan jauh lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang ketika itu tercatat sebesar 2,97%. Hal ini juga yang mungkin memberikan pengaruh bahwasanya ketika itu angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat tercatat mampu mengalami penurunan, sementara secara rata-rata nasional justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Selain ekonomi secara keseluruhan atau secara total yang tercatat mengalami kontraksi di triwulan 3 tahun 2020, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagai salah satu komponen pembentuk PDRB juga tercatat mengalami kontraksi. Pada triwulan 3 tahun 2020, pengeluaran konsumsi rumah tangga tercatat kontraksi 0,46% secara year on year. Kalau kita bandingkan dengan periode yang sama atau triwulan 3 tahun 2019, terjadi hal yang sangat bertolak belakang karena di triwulan 3 tahun 2019, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih tercatat tumbuh, bahkan angkanya 5,37%. Selanjutnya kalau dilihat dari pergerakan harga, laju inflasi umum memang tercatat cukup rendah selama periode Maret 2020 sampai dengan September tahun 2020. Angka inflasi secara umum tercatat sebesar 0,32%. Namun sebagaimana kita ketahui, rendahnya laju inflasi selama tahun 2020 ditenggarai justru karena melemahnya daya beli masyarakat, di samping juga suplai yang ikut mengalami penurunan. Jadi inflasi yang rendah juga mencerminkan terjadinya penurunan daya beli selama periode tahun 2020 yang lebih banyak juga disebabkan oleh terjadinya pandemi COVID-19. Selanjutnya kalau kita lihat lebih rinci, di beberapa komoditas pokok yang dikonsumsi oleh penduduk termasuk penduduk miskin dalam hal ini, itu beberapa komoditas utama yang mengambil porsi besar pada pengeluaran penduduk miskin mencatatkan adanya kenaikan harga. Beras misalnya tercatat naik 11,41%, kemudian minyak goreng 3,78%, telur ayam ras naik 72,76%, dan ikan cakalang yang juga banyak dikonsumsi tercatat naik 6,65%, di samping daging sapi yang juga tercatat naik 4,08%. Namun demikian, meski sejumlah komoditas yang banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin mencatatkan adanya kenaikan harga, beberapa komoditas juga mencatatkan terjadinya penurunan harga. Cabai rawit harganya tercatat turun 30,09%, kemudian daging ayam ras juga mencatatkan adanya penurunan 16,45%, gula pasir tercatat turun 10,60% harganya, kemudian tepung terigu tercatat turun 0,04%. Dan bisa dikatakan bahwa yang mengambil porsi terbesar yaitu beras masih mencatatkan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi, yang ini pula salah satu yang menjadi pendorong terjadinya kenaikan garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian faktor lain yang bisa kita lihat koherensinya dengan ataupun bisa menjadi penyebab terjadinya kenaikan tingkat kemiskinan walaupun tidak selalu berbanding lurus, yaitu terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan. Tingkat pengangguran terbuka pada periode Agustus 2020 tercatat sebesar 3,32%. Angka ini mengalami kenaikan 0,34 poin persen jika dibandingkan Agustus 2019, yang mana ketika itu tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 2,98%. Selain bisa kita lihat dari tingkat pengangguran terbuka yang mengalami kenaikan, atau dengan kata lain makin banyak orang yang tidak bekerja, yang kemudian tentu menyebabkan makin banyak orang yang mengalami atau kehilangan pendapatannya. Tetapi secara lebih dalam bisa kita lihat bahwa pandemi COVID-19 memang memberikan dampak yang tidak kecil pada kondisi ketenaga kerjaan khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Dari 191,72 ribu penduduk usia kerja, sebanyak 120,52 ribu atau 12,15% diantaranya tercatat terdampak pandemi COVID-19 pada periode Agustus tahun 2020. Dengan rincian 4,52 ribu penduduk diantaranya menjadi pengangguran, yang seperti yang tadi 3,32%, 3,15 ribu penduduk menjadi bukan angkatan kerja atau keluar dari angkatan kerja, tidak berpartisipasi lagi dalam angkatan kerja, 7,02 ribu penduduk sementara tidak bekerja,
dan 105,83 ribu penduduk meskipun masih bekerja namun mengalami pengurangan jam kerja. Dan tentu pengurangan jam kerja ini tentu akan berpengaruh terhadap pengurangan penghasilannya. Selain itu, kalau dilihat dari indikator lainnya, yaitu nilai tukar petani, sebagaimana kita ketahui, sebagian besar penduduk di Provinsi Sulawesi Barat masih menggantungkan hidupnya dari mata pencaharian sebagai petani, dan juga dari sisi ekonomi makro, pertanian masih mengambil porsi terbesar dalam penciptaan nilai tambah di Provinsi Sulawesi Barat. Nilai tukar petani sendiri pada periode September 2020 itu sebesar 109,78 atau turun 0,58% jika dibandingkan dengan kondisi Maret tahun 2020, di mana ketika itu nilai NTP telah mencapai 110,42. Itu beberapa hal yang terkait dengan terjadinya kenaikan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Untuk selanjutnya, mari kita lihat bagaimana indikator yang juga terkait dengan kemiskinan yang mungkin juga cukup penting dan bisa dijadikan sebagai alat pengambilan kebijakan bagi pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Barat. Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan untuk kondisi September tahun 2020, Bapak dan Ibu sekalian, juga menunjukkan capaian yang tidak semakin baik, atau dengan kata lain menunjukkan capaian yang semakin buruk dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indeks kedalaman kemiskinan atau P1 itu pada periode September tahun 2020 tercatat sebesar 1,95 atau meningkat 0,07 poin dibandingkan dengan Maret 2020. Dan jika dibandingkan dengan September tahun 2019 atau periode yang sama tahun sebelumnya, untuk indeks kedalaman kemiskinan terjadi peningkatan 0,51 poin. Indeks kedalaman kemiskinan ini sendiri, Bapak Ibu, merupakan sebuah indikator yang menunjukkan jarak antara pengeluaran penduduk miskin secara rata-rata dengan garis kemiskinan. Jadi semakin besar nilai indeks kedalaman kemiskinan, itu berarti semakin jauh jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Dan ini juga tentu merupakan sebuah kondisi yang semakin buruk, karena semakin dalam tentu akan semakin susah penduduk miskin tersebut untuk keluar dari jurang kemiskinan. Dan bagi pemangku kepentingan atau pengambil kebijakan, ini juga suatu tantangan yang semakin berat tentunya, karena semakin jauh dari garis kemiskinan maka akan diperlukan upaya yang semakin keras untuk membawa penduduk miskin tersebut keluar dari jurang kemiskinan. Selanjutnya, indeks keparahan kemiskinan juga menunjukkan hal yang sama. Pada bulan September tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan tercatat sebesar 0,55 atau meningkat 0,07 poin dibandingkan dengan Maret 2020 dan meningkat 0,26 poin dibandingkan September 2019. Indeks keparahan kemiskinan ini sendiri merupakan indikator yang menunjukkan variasi atau ketimpangan, kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin. Semakin besar nilai indeks keparahan kemiskinan, itu berimplikasi atau menunjukkan semakin bervariasinya, semakin timpangnya, semakin senjangnya pengeluaran antar penduduk miskin. Ini juga tentu bukan merupakan sesuatu yang baik, karena semakin senjang atau semakin timpang pengeluaran antar penduduk miskin tentu juga menyebabkan semakin sulitnya pengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan, karena semakin bervariasi tentu akan ada semakin banyak hal atau semakin banyak kebijakan yang diperlukan. Karena variasi yang besar membutuhkan kebijakan yang tidak seragam. Semakin bervariasi tentu tidak akan semakin seragam dan tentu juga diperlukan upaya yang tidak sama. Kemudian kita lihat grafik perkembangan indeks kedalaman dan indeks keparahan. Sebagaimana yang saya sampaikan, terjadi peningkatan baik itu dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2020 maupun periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu September tahun 2019. Dan baik indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan itu sama-sama mencatatkan adanya peningkatan baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Kemudian selanjutnya, ini sebagaimana yang ada di tayangan ini adalah menceritakan apa yang tadi saya sampaikan terkait indeks kedalaman dan indeks keparahan, pengertian dari kedua indeks tersebut.
Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya mari kita lihat bagaimana perbandingan tingkat kemiskinan di Pulau Sulawesi. Kalau kita lihat dari 6 provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, bisa kita katakan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi masih relatif tinggi. Hanya 2 provinsi yang tercatat memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dari rata-rata nasional atau sudah berada di level 1 digit. Sulawesi Utara tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah, diikuti oleh Sulawesi Selatan. Sementara Sulawesi Barat masih tetap berada di posisi ketiga dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,50%. Jadi dari antara 6 provinsi tidak satupun yang terlihat mengalami penurunan angka kemiskinan di periode September tahun 2020. 6-6-nya mengalami peningkatan. Dan posisi dari ke-6 provinsi tersebut sebagaimana saya sampaikan tadi masih sama dibandingkan dengan Maret tahun 2020, di mana hanya 2 provinsi yang masih mencatatkan tingkat kemiskinan di bawah angka nasional, dan hanya 2 provinsi tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan yang sudah berada di level 1 digit, sementara 4 provinsi lainnya masih tercatat menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, lebih tinggi dari capaian rata-rata nasional. Selanjutnya mari kita lihat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Sulawesi Barat. Sampai dengan saat ini BPS menggunakan 2 pendekatan untuk mengukur atau melihat ketimpangan penduduk, baik itu secara nasional, provinsi maupun di level kabupaten. Gini rasio digunakan untuk mengukur ketimpangan selain indikator World Bank atau Bank Dunia yang juga digunakan sampai dengan saat ini untuk melihat ketimpangan atau kesenjangan yang terjadi. Bapak Ibu, sebagaimana yang tersaji di layar bisa dilihat, ini adalah metode penghitungan Gini rasio, di mana metode ini merupakan metode yang membandingkan antara distribusi pengeluaran penduduk dengan distribusi pengeluaran secara total. Jadi kalau kita simak garis yang diarsir atau bidang yang diarsir itu merupakan luasan daerah yang nanti akan dibandingkan dengan luas total segitiga OEP yang akan menghasilkan angka Gini rasio yang bernilai antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 itu berarti semakin merata atau pemerataan yang sempurna, dan semakin mendekati 1 nilai Gini rasio itu menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Jadi semakin besar daerah atau wilayah yang diarsir itu menunjukkan semakin besarnya ketimpangan, dan semakin kecil atau semakin mendekati titik diagonalnya, mendekati OE, maka itu berarti bahwa semakin merata distribusi penduduk terhadap jumlah penduduk secara kumulatif, distribusi pendapatan ataupun pengeluarannya terhadap distribusi jumlah penduduk secara total. Untuk angka Gini rasio sendiri pada periode September tahun 2020 itu tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan Maret tahun 2020. Tercatat nilai Gini rasio pada bulan September 2020 mengalami penurunan 0,09 poin dibandingkan Gini rasio September tahun 2019. Dan dibandingkan Maret itu juga tercatat turun 0,08 poin. Jadi Gini rasio, mohon maaf ada sedikit kesalahan, Gini rasio di bulan September 2020 itu tercatat sebesar 0,356. Kemudian kalau kita lihat dengan menggunakan indikator dari Bank Dunia, secara jelas bisa dilihat penurunan kesenjangan yang terjadi pada periode September 2020 itu lebih disebabkan karena adanya penurunan proporsi pengeluaran atau pendapatan yang terjadi atau yang diterima oleh 40% penduduk berpengeluaran menengah atau berpenghasilan menengah. Jadi untuk penduduk berpenghasilan atau berpengeluaran rendah, 40% penduduk berpengeluaran rendah, itu secara
persentase mengalami peningkatan proporsi pengeluaran terhadap total. Jadi kalau di Maret 40% penduduk berpengeluaran terendah itu memiliki proporsi sebesar 18,61% terhadap total pengeluaran. Sementara di bulan September tahun 2020, proporsi 40% penduduk berpengeluaran rendah itu telah mencapai 19,80% terhadap total pengeluaran. Jadi terjadi peningkatan proporsi 40% penduduk berpengeluaran rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Demikian pula jika dibandingkan September 2019, proporsinya tercatat meningkat dari 19,16% menjadi 19,80%. Dan yang mengalami penurunan adalah kelompok penduduk 40% berpengeluaran menengah. Dari 37,30% menurun menjadi 35,95%. Dan sebaliknya, untuk 20% penduduk berpengeluaran tinggi ternyata masih tetap menunjukkan adanya peningkatan. Jadi penduduk yang dalam tanda kutip golongan kaya atau berpengeluaran tinggi atau berpendapatan tinggi, 20% penduduk berpendapatan tinggi, itu masih tetap mencatatkan adanya peningkatan porsi pengeluaran terhadap total dari 44,08% menjadi 44,25% di periode September 2020. Akan tetapi, penduduk 20% berpengeluaran tinggi ini mencatatkan adanya penurunan porsi pengeluaran terhadap total dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya atau September 2019, menurun dari 45,17% menjadi 44,25%. Mengacu pada kriteria Bank Dunia, ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat bisa dikatakan sebagai ketimpangan rendah, karena 40% penduduk berpengeluaran rendah itu memiliki porsi pengeluaran lebih dari 17% terhadap total. Jadi baik di periode September 2019, Maret 2020 maupun untuk saat ini September 2020, ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat itu berada pada kategori ketimpangan rendah jika menggunakan kriteria dari Bank Dunia. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat pergerakan atau tren dari Gini rasio di Provinsi Sulawesi Barat ketika dipilah berdasarkan daerah perkotaan dan perdesaan, maka di bulan September tahun 2020 terlihat bahwasanya angka Gini rasio di daerah perkotaan tercatat mengalami peningkatan dari 0,436 jadi 0,437. Sementara untuk daerah pedesaan, angkanya terlihat tidak banyak mengalami perubahan, masih tetap 0,321. Namun demikian ketika digabung antara penduduk perkotaan dan pedesaan, pengeluarannya secara variasi pengeluarannya terlihat mengalami penurunan. Dan sebagaimana tadi yang ditunjukkan oleh kriteria Bank Dunia bahwasanya penurunan ini terjadi karena adanya penurunan porsi pengeluaran di penduduk di 40% penduduk pengeluaran sedang atau menengah. Dan kalau kita kaitkan dengan kondisi COVID-19, indikator ini juga menunjukkan bahwasanya pandemi COVID tidak hanya berdampak pada penduduk lapisan bawah, tetapi juga telah memberi dampak pada penduduk lapisan menengah di Provinsi Sulawesi Barat. Kalau kita lihat keterbandingan secara nasional, dapat dikatakan bahwa angka Gini rasio atau kesenjangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat berada pada posisi tengah-tengah. Masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional, karena secara rata-rata angka Gini rasio pada tingkat nasional itu sebesar 0,385. Angka Gini rasio tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,437. Kita jauh lebih rendah 0,356. Namun jika dibandingkan dengan Provinsi Bangka Belitung, angka kita masih tercatat jauh lebih tinggi. Provinsi Bangka Belitung tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kesenjangan terendah atau provinsi dengan pemerataan yang paling baik dengan angka Gini rasio 0,257. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perkenannya untuk mengikuti rilis kami pada hari ini.
Semoga apa yang kami sajikan bisa memberikan manfaat untuk semua stakeholder data, khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Saya akhiri rilis ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.